Baik, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fikram Erza Rizky, NRP 5017231024 dari kelas A. Akan mempresentasikan eh, salah satu materi analisis data digital di mana tentang aliasing dan juga sampling atau dari judulnya adalah aliasing simulation using Python. Jadi saya akan mensimulasikan aliasing menggunakan Python. Sebelum kita masuk ke aliasing, kita perlu tahu dulu sampling itu apa. Sampling itu merupakan proses mengkonversi sinyal waktu kontinu menjadi sinyal waktu diskrit dengan mengukur nilai pada interval regular sehingga bisa diproses pada komputer dan sistem digital. Itu menurut Ambader pada tahun 2003. Sampling sendiri terdapat dua jenis di mana ada sampling rate atau frekuensi sampling itu jumlah sampel yang diambil per detik dan ada sampling interval atau TS atau periode sampling di mana itu gap waktu antara dua samples. TS sendiri itu juga merupakan inversi dari FS di mana dirumuskan dalam bentuk TS sama dengan 1/Fs. Kemudian ada sampling teorem atau teori sampling yang terkenal itu Nyquist-Shannon, di mana itu mendefinisikan seberapa banyaknya sinyal kontinu itu harus disampling untuk bisa merekonstruksikan sinyal secara akurat tanpa adanya informasi yang hilang. Jadi rumus Nyquist-Shannon sendiri itu Fs lebih dari sama dengan dua kali Fmax atau dua kali Fmax sendiri sendiri adalah nilai Nyquist-nya. Itu mengstate atau menyatakan sampling rate atau Fs itu akan lebih baik kalau nilainya itu dua kali dari frekuensi tertinggi atau maksimal pada sinyal tertentu sehingga bisa merepresentasikan rekonstruksi sinyal kontinu yang lebih lengkap. Nah, kalau semisalnya eh, Fs atau sampling frekuensinya itu lebih rendah dari Nyquist rate-nya, itu akan mengalami yang namanya aliasing. Nah, aliasing ini itu adalah sebuah fenomena di mana frekuensi yang tinggi pada sinyal akan muncul sebagai frekuensi yang rendah pada data digital, sehingga akan menyebabkan yang terjadi yang namanya misinterpretation. Nah, di sini ada study case yang akan saya kerjakan di mana terdapat dua sinyal yang akan diuji coba untuk disimulasikan efek dari aliasing itu sendiri ada dua, ada sinyal 10 Hz atau yang low frekuensi dan ada yang 50 Hz eh, berupa high frekuensi. Untuk sampling setupnya ada tiga case. Case pertama itu fps-nya 20 Hz, di mana lebih rendah dari Nyquist rate-nya. Kemudian case kedua itu nilainya 100 Hz, di mana di atas Nyquist rate. Dan case ketiga itu nilainya 40 Hz, di mana itu just at the Nyquist rate atau sama dengan nilai Nyquist-nya. Baik, selanjutnya saya akan mensimulasikan case ini di dalam software Python. Baik, untuk langkah pertama simulasi aliasingnya itu adalah dengan menginput library yang akan digunakan. Ada dua library, ada NumPy dan juga Matplotlib by matplotlib.pyplot. Oke. NumPy itu digunakan sebagai eh, ya, operasi matematis, sedangkan Matplotlib itu akan digunakan untuk memvisualisasikan grafik atau plot dari sinyal itu sendiri. Matplotlib by pyplot SPLT. Oke. Mari coba siapan. Selanjutnya itu kita akan memvisualisasikan sinyal asli yang akan kita gunakan sebagai uji coba eh, simulasi aliasing nantinya. Jadi yang pertama itu maaf, FReal sama dengan contohnya itu 10. Kemudian
T continue sama dengan NP range dari 0, 1, 0,0,001. Oke. Jadi di T continue itu merupakan sebuah vektor waktu yang menggunakan fungsi NP-range, di mana terdapat array dari 0 hingga 1 detik dengan interval waktunya itu 0,0001. Jadi nantinya dengan ini waktu yang dihasilkan itu waktunya ini itu akan menghasilkan resolusi yang sangat tinggi pada sinyal kontinu nantinya. Kemudian kita lanjut ke perhitungan sinyal kontinunya. NP sin 2 dikali NP dikali F real dikali T continue tadi. Nah, jadi nanti di sini itu akan di rumus ini itu akan menghitung sinyal sinusoidal pada frekuensi 10 tadi, 10 Hz tadi. Nanti pada formula yang ada di dalam fungsi sin ini itu akan menghitung sudut yang akan digunakan dalam fungsi sinusnya. Mari coba dulu. Oke, aman. Nah, tadi itu untuk sinyal asli. Kemudian kita lanjut ke samplingnya. Sampling pertama itu simulasikan aliasing itu sendiri atau bad sampling. Jadi FS bad sama dengan pada simulasi itu menggunakan nilai 20. Kemudian untuk waktunya, periodenya itu sama dengan NP range 0 hingga 1 interval 1. Oke. Jadi berbeda dari sebelumnya tadi, di sini itu untuk waktu antar sampelnya itu adalah 1. Oh, oke. Interval waktunya itu situ ada di sini adalah 1 detik. Sehingga eh, untuk TS-nya atau T samplingnya itu kan 1 dibagi eh, 20. Sehingga nanti menghasilkan 0,05 yang berarti waktu interval waktunya antar sampelnya, sampel yang diambil itu diambil tiap 0,05 detik. Seperti itu. Nah, lanjut ke perhitungan sinyalnya itu adalah NP sin. Rumusnya sama 2 kali NPP kali F bed Fs bed. Ini oke, Fs bed dikali T continue T bed. Oke, masih aman. Lanjut untuk sampling buruk, tadi itu sampling buruk. Selanjutnya sampling yang baik. Nah, sampling yang baik itu menggunakan 100 yang dimana nilainya itu lebih dari uh, Nyquist. Oh ya, sebelumnya yang FS bed yang 20 itu nilainya lebih rendah dari Nyquist rate. Jadi yang kedua itu VFS good sama dengan 100. Kemudian periodenya itu sama dengan NP range sama seperti sebelumnya juga. Kemudian sinyal good sama dengan NP sin 2 kali NPP kali FS good kali T good. Oke, masih aman. Lanjut ke sampling. eh
yang sama dengan nilai Nyquist rate itu sendiri. Nilainya itu eh, same 40, di mana T-same-nya itu sama dengan NP range sama juga 0,011. Kemudian untuk sinyalnya juga sama, same, sama dengan NP sin 2 kali NPV kali Fs good dikali, oh maaf, Fs same kali I same. Oke, untuk perhitungan ketiga kasus sampel udah. Kemudian kita lanjut ke ngeplot dari sinyal-sinyal itu sendiri. Bisa. Oke, yang pertama itu untuk sinyal aslinya, PLT dot figure fixed size sama dengan 12,8. Nah, maksudnya itu adalah nanti akan terdapat sebuah figur atau gambar untuk sinyalnya ini dengan ukuran 12 kali 8 inch. Oke, lanjut ke plotnya, PLT subplot 4,1,1. Nah, untuk ini itu maksud nilai 4 itu berarti nanti akan terbagi gambar menjadi 4 baris. Kan ada 4 gambar yang akan ditampilkan. Untuk yang nilai satu ini itu pada satu kolom, dan yang satu berikutnya itu yang memposisikan dari sinyal realnya ini itu pada subplot pertama atau baris pertama pada saat penggambaran nanti, visualisasi nantinya. Next, untuk PLT plotnya di continue, koma, signal continue, koma. Oke. Oke, kemudian yang ini itu akan menampilkan grafik sinyal kontinunya menggunakan warna menggunakan garis berwarna hitam yang K ini. Oke, lanjut ke PLT title. PLT title sendiri itu penamaan atau judul dari label itu sendiri, judul kolom grafiknya, original continuous continuous signal. Itu 10 ke atas tadi. Oke. Kemudian ke PLTX level dengan eh X-nya itu berupa waktu, time, dalam second. Kemudian selanjutnya itu pada Y level itu berupa amplitude, dan terakhir itu adalah PLT grade. Oke, jadi ini untuk script menampilkan eh, visualisasi dari grafik sinyal asli nantinya. Kemudian begitupun pada ketiga sampling ini juga akan kita buatkan visualisasi PLT figure fixed size sama dengan 12,8. Kemudian PLT subplot
4,1,2. Jadi dia ada di baris kedua nantinya. Kemudian PLT portnya itu eh, PLT portnya di bed. Jadi yang eh, untuk yang bed sampling signal bed. Oke. Oh, ini beda. Bentar. Marker FMC-nya itu R0, R0, base FMC-nya terus slide version. Oke, akan saya jelaskan satu persatu. Jadi berbeda dari sebelumnya, ini ada eh, marker FMT RO. Jadi maksud dari RO ini itu nanti akan terdapat sebuah marker yang berbentuk lingkaran merah, ya si R. R ini merah. Nantinya pada grafik sinyalnya si bed sapling itu akan terdapat sebuah lingkaran merah pada grafiknya. Kemudian eh, oh ya, oke, cukup. Lanjut ke PLT title-nya, bed sampling. Jadi ini akan terjadi aliasing pada frekuensi berapa? Oh, 20. Untuk PLT X label sama seperti sebelumnya, di mana X labelnya itu time waktu terhadap second, dalam second. Maksudnya. Kemudian PLT dia label amplitude, PLT grade-nya true. Baik, itu untuk bad sampling. Begitupun dengan good sampling dan juga sampling yang sama dengan Nyquist rate akan dilakukan script yang sama pada kedua sampling ini. Seperti itu. Baik, jadi sudah ditambahkan untuk keempat, untuk kedua sisanya, di mana bedanya itu cuma di subplot dan juga PLT stemnya. Untuk subplotnya itu ini di baris ketiga dan ini di baris keempat. Kemudian untuk warnanya ini warna biru dan ini warna hijau. Baik, menurut saya ini sudah cukup dan mari kita jalankan. Oh, maaf, ada kesalahan. Sepertinya ada kesalahan. Oke, maaf tadi ada eh, beberapa kesalahan. Jadi tadi ada script yang ditambahkan juga ada PLT type layout di mana ini mengatur agar layout plotnya itu tidak saling tumpang tindih antar satu plot dengan plot lainnya. Jadi untuk tugas sekarang kita enter aja. Dan ini adalah hasil dari script code yang saya buat sebelumnya. Begitupun dengan pada sinyal frekuensi 50 Hz akan dilakukan scriptnya sama dan menghasilkan eh,
plot yang sama juga, namun dengan isi yang berbeda. Untuk hasilnya akan dijelaskan di PPT selanjutnya. Baik, setelah mensimulasikan case ini dalam software Python, selanjutnya saya akan menampilkan hasil dari kedua sinyal yang telah saya simulasikan. Yang pertama pada sinyal 10 Hz atau yang low frekuensi di mana bentuk sinyalnya ini itu cukup renggang dalam waktu 1 detik. Oke, lanjut untuk tiga hasil case-nya di mana ketiga case-nya ini menghasilkan visualisasi yang berbeda. Yang pertama pada case pertama yang bad sampling di mana terjadi yang namanya aliasing pada frekuensi sampling 20 Hz di mana nilai fs-nya ini itu terlalu rendah di bawah Nyquist rate sehingga menyebabkan yang namanya aliasing yaitu sinyal hasil samplingnya itu memiliki bentuk dan frekuensi yang tidak sesuai dengan sinyal asli yang sebelumnya. Nah, fs yang terlalu kecil ini juga menyebabkan yang namanya undersampled, di mana sampel yang diambil itu terlalu sedikit. Nah, pada case kedua ini itu fs-nya di atas Nyquist rate dengan nilai 100 Hz sehingga menghasilkan rekonstruksi sinyal yang akurat dan tanpa adanya distorsi atau gangguan. Kemudian yang case ketiga itu nilainya 40 Hz di mana sama seperti nilai Nyquist rate-nya. Ya, meskipun secara teori cukup untuk menghindari aliasing, namun hasilnya ini masih kurang ideal karena hanya terdapat dua sampel per siklusnya. Sehingga representasi sinyalnya aslinya itu masih menjadi minim dan masih sensitif terhadap gangguan atau noise. Kemudian pada sinyal yang 50 Hz di mana high frekuensi itu visualisasinya itu grafiknya sangat rapat dibanding sebelumnya. Kemudian ini ada ketiga sampling case di mana sama seperti sebelumnya juga hampir sama. Pada frekuensi sampling 20 Hz samplingnya itu masih terlalu rendah dari Nyquist rate sehingga mengalami yang namanya aliasing. Nah, bedanya ini pada case kedua. Pada case kedua yang sampling 100 Hz, meskipun samplingnya itu banyak dan ideal, namun rekonstruksi sinyal ini masih cukup rancu atau tidak menggambarkan sinyal aslinya itu dengan baik. Menurut saya kemungkinan hal ini itu disebabkan oleh fs-nya yang 100 Hz. Itu sebenarnya sama dengan Nyquist rate dari sinyal ini sendiri. Jadi kalau sinyalnya 50 Hz dimasukkan dalam rumus Nyquist rate di 2 kali 50 itu hasilnya 100 Hz. Jadi di good sampling ini itu malah sama seperti case dalam bentuk ini, just add the Nyquist. Jadi samplingnya itu masih kurang. Jadi menurut saya FS-nya itu bisa dilebihkan lagi kalau misalnya ingin menampilkan visualisasi yang lebih baik dan hasilnya juga bisa lebih sama, lebih menyamakan dengan sinyal aslinya. Kemudian pada case ketiga pada fs 40 Hz itu sama seperti sebelumnya juga meskipun tidak terjadi aliasing, namun hasilnya itu masih kurang stabil dan masih sensitif terhadap noise atau gangguan. Itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun ada kesalahan teknis. Sekian dari saya. Terima kasih.